Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Cynthia Putri dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. A. Latar belakang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfina Vita akan melanjutkan materi presentasi kelompok 1. Penyusunan KTSP yang diperlukan untuk mengakomodasi semua potensi yang ada di daerah dan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan dalam bidang akademis maupun non-akademis. Memelihara budaya daerah mengikuti perkembangan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP disusun dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penyusunan KTSP berpedoman pada paduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU Nomor 20. Perubahan kurikulum di masa mendatang akan lebih dititik beratkan pada penetapan kompetensi dasar peserta didik. Sehingga apapun bentuk kurikulum pada satuan pendidikan, ukuran terpenting dan presentasi peserta didik adalah penguasa mereka terhadap standar kompetensi yang dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Indrayandi akan melanjutkan pemateri kelompok kami. Penyusunan KTSP sangat diperlukan untuk mengakomodasi semua potensi yang ada di daerah dan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan dalam bidang akademis maupun non-akademis, memelihara budaya daerah, mengikuti perkembangan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP disusun dengan mengacu pada standar isi dan SI dan standar kompetensi lulusan SKL yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penyusunan KTSP berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP dan ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam Undang-Undang 20/2. Perubahan kurikulum di masa mendatang akan lebih dititik beratkan pada penetapan kompetensi dasar peserta didik sehingga apapun bentuk kurikulum pada satuan pendidikan, ukuran yang terpenting dan prestasi peserta didik adalah penguasaan mereka terhadap standar kompetensi yang dituntut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizman akan membacakan materi yaitu B. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berikut beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut. 1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. 2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi dalam KTSP. Pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi.
bukan hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. 4. Tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Arianti akan melanjutkan materi dari saudara Risman, yaitu C. Penjelasan tentang KTSP, struktur kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar. A. Penjelasan tentang KTSP. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Cici. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam KTSP sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep perorganisasian dalam sistem belajar dan perorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.